Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, percaya bahwasanya kasih setia Allah ada dan selalu melingkupi kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita akan mengawali bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama senangkan hatinya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pasti diberkati Tuhan, dan bersama kita mau pujikan hati hamba, karena kami percaya Tuhan, hati hamba berada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu diberkati. Kami ingin melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami ingin mempersembahkan hati kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau sangat tulus menerima kami Tuhan apa adanya, karena Engkau memandang setiap hati kami. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
Yesusku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik hanya bagimu, Yesusku. Yang terbaik Tuhan dari hatiku hanya bagimu, Yesusku. Oh, haleluya, 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 Yesus Tuhan yang terbaik. Ya Allah, ya siki, ya Allah, ya na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwasanya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan hamba-Nya Joko Wasis Tuhan. Oh, berkati dia Tuhan lebih lagi. Setiap apa yang dia katakan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami pagi hari ini untuk dapat memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, setiap langkah kaki kami Tuhan, Engkau akan menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan di doa pagi pada kesempatan hari ini. Saudara, di bulan ini, bulan Maret tahun 2021, gereja memiliki tema, subtema yaitu adalah restorasi hati. Berbicara mengenai restorasi hati, saudara, ada sesuatu hal yang menarik di dalam cerita Alkitab. Tentu kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengenai restorasi hati. Bapak Ibu Saudara, penting sekali setiap kita untuk dapat merasakan hati kita dipulihkan daripada Tuhan. Karena itu adalah janji daripada Allah kita. Saudara, ada satu kisah menarik di Alkitab di dalam Perjanjian Lama mengenai pentingnya pemulihan daripada hati. Mari bersama-sama kita lihat, kita baca, yaitu kisah daripada Kain dan Habel. Kita akan belajar mengenai Kain dan Habel. Saudara bisa buka nanti ketika ada waktu senggang ya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Tetapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul perikop Kain dan Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah
mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita sudah mengerti tentang cerita daripada Kain dan Habel. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sering mendengar khotbah-khotbah, sering membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ini. Tapi saudara, mari belajar tentang hatinya seorang Kain, saudara. Saudara, ketika hati seseorang itu menjadi panas, ketika hati seseorang itu menjadi panas, saudara, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bahwa Tuhan sudah menegur Kain di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ternyata ketika hati kita panas, saudara, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa, saudara? Tentu pintu hati kita. Kita perlu merenungkan bahwa sikap hati, bahwa pemulihan hati daripada hati yang panas penting sekali. Maka saya sangat bersyukur ketika Bapak Gembala Sidang di bulan ini memiliki tema yaitu tentang pemulihan hati. Karena harus ada pemberesan diri, saudara. Belajar dari sosok Kain. Bagaimana Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan. Dan adiknya Habel persembahannya diterima Tuhan. Kain menjadi panas hati. Apakah setiap kita kalau menjadi Kain juga akan panas hati, saudara? Silahkan dijawab menurut hati masing-masing saudara. Tetapi ada cerita menarik juga mengenai perikop ini, saudara. Ada beberapa tafsiran teologi. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang kenapa persembahan Kain dan persembahan Habel berbeda, tetapi Habel diterima, Kain tidak diterima, saudara. Ada yang mengatakan, ya, ini ada sebuah lelucon mungkin begitu, saudara, ya, bahwa persembahan Kain itu ketika dibakar, ya, waktu itu kan persembahan dibakar, saudara, menjadi ukupan. Persembahan Kain dibakar, tetapi asapnya tidak naik ke atas, melainkan asapnya kemana, ya, ke sana kemari, saudara. Mungkin ngalor ngidul ngetan ngulon, saudara, ya, kemana-mana, sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Ya, terus kemudian Kain tidak diterima persembahannya. Tetapi Habel sebaliknya. Ketika dibakar itu lembu-lembu, ya, minyak lemak-lemaknya dibakar, asapnya membumbung tinggi naik sehingga diterima oleh Tuhan. Apakah benar demikian, saudara? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Bukan perkara soal asapnya kemana, saudara. Ini hanya sebuah pemikiran yang dangkal. Tetapi yang paling penting adalah sikap hati daripada orang yang mempersembahkan persembahan itu, saudara. Bahkan Gembala Sidang kita pernah mengajarkan bahwa Kain itu mempersembahkan persembahannya di ayat yang ketiga setelah beberapa waktu lamanya. Berarti Kain itu mempersembahkan persembahannya itu menunda-nunda sampai pada waktunya dia baru mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tetapi Habel tidak berbicara. Kita melihat daripada ayat per ayat, saudara. Memang demikian. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah mengerti hatinya Kain dan hatinya Habel. Bagaimana hati Kain, memang dia mudah panas.
bagaimana Habel mempersembahkan dengan sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau memiliki hati yang panas, saudara, ingat di ayat yang ke-7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mari bersama-sama kita belajar untuk kita tidak mudah hati kita menjadi panas, saudara. Karena apa? Karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Tidak diceritakan selanjutnya bagaimana sikap Kain, ya, bagaimana jawaban Kain, karena ini adalah pertanyaan Tuhan kepada Kain. Tetapi Kain ternyata langsung mengeksekusi. Di ayat yang ke-8, Kain berkata kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ternyata saudara, Kain tidak menjawab daripada apa yang ditanyakan oleh Tuhan, tetapi langsung mengeksekusi dengan membunuh Habel. Hanya karena panas hatinya, saudara. Jangan sampai kita memiliki hati yang panas, saudara. Karena iblis dosa sudah menanti setiap kita untuk kita berbuat yang tidak benar. Apakah kita mau seperti itu, saudara? Maka pemulihan hati, kita belajar mengenai sikap hati adalah sangat penting dalam kehidupan kekristenan, saudara. Ketika engkau bertemu dengan orang di sekelilingmu yang mengakibatkan engkau cedera mungkin, yang mengakibatkan engkau luka hati, yang mengakibatkan kerugian, yang menusuk engkau dari belakang, tetapi yakin dan percayalah, Tuhan sudah membalasnya tepat pada waktunya. Kita percaya bahwa dialah yang membela setiap kita, saudara. Tidak usah bertindak terlalu berlebihan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu. Selesai, saudara. Kita tidak punya hak untuk membalas kepada siapapun. Walaupun kita punya hak sebenarnya untuk membalas tersebut, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk kita bersama-sama belajar untuk tidak menjadi mudah panas hati, saudara. Karena kalau saudara mudah menjadi panas hati, saudara akan bisa terjebak dalam dosa. Lebih buruknya lagi di ayat yang ke-11, Tuhan menghardik yang namanya Kain, saudara. Firman Tuhan katakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Betapa hebatnya kemarahan Tuhan. Kain dikutuk oleh Tuhan. Wow. Mari bersama-sama kita jaga hati, jaga diri kita, saudara. Jangan mudah panas hati. Karena apa? Karena bisa saja saudara dikutuk oleh Tuhan. Karena saudara lepas, karena saudara melakukan hal yang tidak benar. Lepas kontrol daripada apa yang harus saudara lakukan. Firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita untuk kita tidak mudah panas hati, saudara. Karena kalau saudara panas hati, dosa mengintip di depan pintu. Mari bersama-sama kita belajar untuk tetap sabar. Belajar untuk tetap sabar. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bertemu dengan siapapun. Atau mungkin mengalami sesuatu hal yang seharusnya kita tidak alami. Saudara mungkin punya hak untuk marah. Tetapi saudara berhati-hati. Jangan mudah panas hati. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di pagi ini kami boleh belajar untuk kami boleh mengontrol hati kami. Untuk kami boleh mengontrol emosi kami. Kami minta hikmat daripadamu ya Allah. Kami minta tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan
sesuatu dengan sesuai kebenaran-Mu ya Allah. Berkati setiap kami, tolong setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada. Sehingga sepanjang hari ini dalam penyertaan, dalam tuntunan Tuhan. Dan besok pagi boleh kembali bersama-sama doa pagi. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkaulah Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kami yakin percaya setiap kami sudah diberikan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami tidak mudah menjadi panas hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.